Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita, kristalisasi. Masih di kitab Yesaya. Kita masih menyambung yang kemarin di pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini mengenai nubuat untuk Sion dan Yerusalem. Itu jelas firman Tuhan di sini, nubuat itu dibedakan antara Sion dengan Yerusalem. Kita kemarin sudah jelaskan mengenai maknanya nubuat. Karena nubuat itu tidak berdasarkan hanya kepada kemahatauan Tuhan. Artinya Tuhan tahu sesuatu akan terjadi karena dia berikan kehendak bebas kepada makhluknya. Terus karena dia tahu, dia bicara pada nabi-nabinya mengatakan sesuatu yang akan terjadi di depan. Bukan begitu. Nubuat itu artinya dia sebagai sesuatu pribadi yang utuh, terutama kemahakuasaannya, kasihnya, rencananya, semuanya lah. Dia merencanakan dan menyampaikan kepada nabi-nabinya bahwa ini rencanaku dan pasti akan terjadi. Tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan rencanaku atau kehendakku. Firman yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, sekali keluar itu pasti dia berhasil. Ya, ini dialah yang firman keluar untuk Sion dan Yerusalem. Kita tahu ya, kalau di Israel itu Israel, ini adalah warisan ya. Tapi ada di antara wilayah Israel ini yang Tuhan pilih kota, ya, yaitu Yerusalem, untuk meletakkan namanya di situ. Nama di sini bukan berarti nama tulisan Yahweh begitu, enggak. Nama itu mengekspresikan karakter seseorang, karyanya, perbuatannya, reputasinya, kemuliaannya, ya, semuanya itu terekspresi oleh nama. Jadi Tuhan letakkan namanya di Yerusalem sehingga seluruh Israel kalau mau beribadah harus di sini. Di sini juga bait suci dibangun. Nah, di dalam kota Yerusalem itu ada lagi tempat yang lebih tinggi, Bukit Sion, atau di sini dibilang gunung, ya, yaitu kota Daud, Sion. Ini lain lagi, ya. Nah, nanti kita lihat di sini perbedaannya antara Sion dan Yerusalem. Yang jelas ini di ayat 3 ini, pasal 2 Yesaya ya. Nah, jadi rencana Tuhan itu memang terutama dia melalui Sion dulu, ya. Rencana Tuhan itu selalu dia mulai dengan yang sedikit untuk menjangkau yang banyak. Itu prinsip kerja Tuhan. Dia tidak mau mulai dengan langsung banyak orang. Keselamatan dunia ini dimulai dengan Abraham, satu orang aja. Atau melalui Yesus Kristus, satu orang saja. Baru itu pun ada lingkarannya. Murid-muridnya itu ada 12, tapi tidak semua itu. Beda, ya. Circle-nya. Kalau saya bilang yang 3 itu, Petrus, Yakobus, Yohanes itu yang termasuk innermost circle, yang paling dalam, di mana 3 orang inilah yang boleh diajak penglihatan di gunung itu. Kemudian Tuhan Musa dengan Elia bicara, kemudian membangkitkan anak Jairus ya kalau nggak salah ya, anak-anak yang 12 tahun itu, perempuan itu hanya 3 itu orang. Kemudian di Taman Getsemani untuk menguatkan itu hanya 3 itu juga, ya. Tapi dia juga ada 12 yang jadi inner circle-nya di luar itu. Di luar innermost circle ada inner circle. Ada lagi nanti yang dari 12 ya 70 murid lagi. Jadi tidak sama. Nah, inilah ya, tidak sama ya. Bukan berarti nggak dipakai yang 70 atau yang di luar-luar itu orang banyak. Enggak juga, dipakai, tapi mulai dulu dari yang sedikit. Itu prinsip Tuhan. Contohnya Gideon. Waktu Gideon mau dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari waktu itu tekanan Midian ya. Kalau sudah baca Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8 itu ceritanya. Itu Tuhan bilang banyak kan Gideon menggerakkan orang. Gideon kan dari Manasye ya, Efraim juga atau apa, semua suku digerakkan. Tuhan bilang ini terlalu banyak. Ini prinsip aku bekerja nggak mulai dengan banyak-banyak orang begini. Nanti mereka jadi bangga katanya kalau berhasil gitu. Oh, ini karena kekuatanku begitu. Tuhan bilang saring dulu. Bukan Tuhan nggak pakai yang nanti yang sisanya itu, enggak. Tapi disaring dulu. Cari yang lebih
kecil. Dari 32 orang nih ditanya aja satu pertanyaan. Siapa yang takut? Mundur. Mundur 22.000 orang. Ternyata ini orang-orang kumpul-kumpul ini takutnya dia. Ya, kelihatannya kayak pahlawan, kelihatannya bawa senjata, kelihatannya kayak mau perang, tapi sebenarnya takut. Pinggir dulu. Tinggal 10.000 orang. Dan Tuhan lihat ini masih terlalu banyak juga. Tes sekali lagi mengenai pengendalian diri. Suruh naik ke atas bukit, saya itu suruh minum di sungai. Ada yang minumnya jilat kayak anjing, ada yang pakai tangan ya dengan penguasaan diri. Nah, yang pakai tangan ini cuma 300 orang, jadi 9.700 itu minum kayak anjing, dan itu memang nggak kepake. Tapi bukan berarti setelah Gideon perang dengan 300 ini dia menggerakkan seluruhnya akhirnya. Ya, itu prinsip Tuhan. Jadi Tuhan pilih dulu Sion, ya. Baru dia dari Sion ini digerakkanlah dia melakukan peperangan dan memenangkan semua. Akhirnya semua terlibat. Yerusalem juga, seluruh Israel akhirnya diselamatkan. Kalau kita lihat di surat Roma itu. Tapi enggak mulai dari Israel orang banyak. Enggak. Rencana Tuhan mulai dari Sion. Yang sedikitnya. Mari kita lihat perbedaannya. Sion dengan Yerusalem. Yang ada di ayat ini ya. Kita nggak bahas mengenai Sion dan Yerusalem di dalam seluruh kitab Yesaya. Karena istilah Sion itu muncul hampir 50 kali kalau saudara ikut hitung itu. Dan Yerusalem juga hampir sama, 49 kali. Ya. Ada perbedaan itu dalam tiap pasal, dia ada perbedaan. Kalau dia muncul dua-duanya itu ada perbedaan. Nah, dalam hal ini di sini perbedaannya di firman Tuhannya ini. Coba lihat. Pasal 2 ayat 3 ya, kita baca ya. Sebab dari, ini bagian bawahnya aja. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Ya. Kemudian, dan firman Tuhan dari Yerusalem. Nah, ini istilah Ibraninya beda dan memiliki makna yang berbeda juga. Coba saudara lihat ya. Kalau dikatakan dari Sion itu pengajaran itu istilah Ibraninya Torah. Atau Taurat ini sebenarnya, Torah. Itu artinya direction atau arahan, instruksi, dan yang terpenting itu hukum. Torah itu bukan hanya Kejadian Keluaran 15 ulangan, itu secara ini lebih luas. Bisa juga pengertiannya seluruh Perjanjian Lama itu. Kitab Perjanjian Lama di sini ya. Memang orang Israel membedakan Torah, Nebiim, Ketubim ya, tapi sebenarnya dalam satu pengertian ini sama aja, Torah juga, karena itu law, hukum. Ya, Torah istilah Ibrani. Nah, Torah ini terkait dengan perjanjian. Lain kalau yang dipakai di sini di bawahnya untuk Yerusalem itu firman Tuhan, itu istilah Ibraninya dabar. Artinya semacam perkataan atau ucapan speech atau word. Itu nasihat-nasihat. Iya, dia juga firman Tuhan juga, tapi tidak seperti yang dari yang Sion itu, yang memang inti daripada perjanjian pengajaran. Makanya terjemahan bahasa Indonesia lebih tepat ya, pengajaran, bagus itu. Jadi nggak hanya kadang-kadang ini pengajaran ini lebih dalam, lebih untuk murid lah ya, nggak bisa untuk orang banyak. Orang banyak itu dikasih pengajaran nggak cocok. Dia inginnya kan nasihat-nasihat aja. Kadang kalau firman Tuhan misalnya hari Minggu, udah pusing kalau yang terlalu dalam. Udahlah yang praktis-praktis saja. Nah itu dia orang banyak maunya begitu. Firman Tuhan tuh yang enak-enak aja lah. Tuh jangan yang negor-negor lah. Nanti hidup susah. Nanti kasih datang hari Minggu susahin lagi ya. Itu bedanya. Ya. Kalau dari Sion datang itu pengajaran Taurat yang terkait dengan soal perjanjian itu. Kalau dari Yerusalem itu berupa nasihat-nasihat lah ya. Ucapan-ucapan, nasihat-nasihat, perkataan-perkataan Tuhan itu ya. Nah, ini kelihatan bedanya toh antara Sion firman-nya dengan Yerusalem ya. Nah, kita langsung aplikasikan aja lah ya. Atau enggak, kita lihat dulu sebentar ini. Apa fungsinya Sion itu? Nah, di sini sudah lihat ya ayat 2.
akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Ini nubuatnya nih. Enggak sekarang, nanti. Ya, di hari-hari terakhir. Nanti kita akan lihat di Perjanjian Baru. Apa itu hari-hari terakhir itu? Ini karena kalau sekarang belum, Israel pun belum sebagai bangsa, Yerusalem juga belum, ya. Masih konflik terus. Jadi kita lihat ini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung tempat rumah Tuhan. Nah, ini bukan Yerusalem, gunung itu. Karena Yerusalem tidak pernah bilang gunung Yerusalem, tidak pernah. Kalau gunung Sion atau bukit Sion, itu iya. Jadi gunung di sini artinya mengarah kepada Sion yang dimaksud. Ya. Suatu gunung itu seperti leader, pemimpin. Simbol dari pemimpin itu gunung. Atau sebagai sesuatu yang pokok lah, karena ada juga dimaksudkan aku memandang kepada gunung-gunung. Itu artinya orang-orang yang bisa dipercaya lah, dari mana datang pertolonganku. Ya, ada bisa menyebut Tuhan itu. Jadi gunung ini akan terjadi pada hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan. Artinya dia bicara soal Sion, bukan Yerusalem. Ya. Dikatakan di sini akan berdiri tegak, ayat 2 ya, akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Di antara gunung-gunung para pemimpin, dia itu berdiri tegak dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Perhatikan di sini, segala bangsa, artinya seluruh bangsa-bangsa di dunia ini akan berduyun-duyun ke sana, ke Sion artinya. Ya, untuk apa? Di sini mari kita ke gunung itu untuk apa? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, supaya kita berjalan menempuhnya, kata bangsa-bangsa ini, ya. Ada saatnya nanti, ya. Bukan yang sekarang tuh orang datang ke Yerusalem itu hanya untuk hiburan aja. Dan jadi kayak wisata ya, sekalian bisnis juga ada di situ yang jual-jual apanya ya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi mereka datang memang mencari firman Tuhan. Sekarang mana ada firman Tuhan di situ? Israel aja secara keseluruhan belum terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai Mesias belum terima. Bagaimana ada firman Tuhan ataupun pengajaran? Tidak mungkin. Jadi di sini dikatakan untuk apa? Datang supaya mengajar kita, kata bangsa-bangsa. Dan ayat 4 katakan, ia artinya Sion akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Hakim ini istilah Ibraninya ini syapat. Artinya fungsinya dia to judge, menghakimi, juga memerintah, ngatur. Ini dari Sion ya. Kemudian dikatakan akan menjadi wasit. Nah, wasit jadi istilah Ibraninya yakah, artinya rebuke, menegur, ya, mendisiplin. Chasten itu mendisiplin, menegur. Itu fungsinya Sion. Ya. Bagi bangsa-bangsa. Segala bangsa dibilang. Tidak satu dua bangsa, segala bangsa. Seluruh bangsa lah. Sama seperti kepada Abraham, olehmu dan keturunanmu seluruh kaum, bukan hanya bangsa, kaum, lebih kecil lagi itu kaum etnis ya, itu akan diberkati. Apa fungsinya ini sudah baca Yesaya 26 ayat 9, menghakimi atau menjudge atau chasten, mendisiplin, mendidik. Supaya apa? Tujuannya bukan penghukuman, tapi supaya bangsa-bangsa mengenal kebenaran. Kalau saudara lihat Yesaya, coba kita baca lagi sekali lagi ya. Ini penting juga, kita baca dulu. Yesaya 26 ayat 9. Ya, dikatakan di sini begini. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, bangsa-bangsa itu, dan maka penduduk dunia tuh, bangsa-bangsa itu akan belajar apa yang benar. Nah, Tuhan pakai Sion untuk melakukan penghakiman terhadap bumi. Tujuannya bukan menghukum. Iya ada karena itu mendisiplin, itu ada juga bagian daripada. Jadi kalau penghakiman itu ada dua sisi kayak mata uang tuh. Sisi yang pertama itu memang didikan, hajaran, bentukan, proses untuk apa yang kita berorang itu yang kalau bangsa-bangsa benci sama Yerusalem gitu misalnya, oh itu kena nanti itu dia di zaman itu. Karena makanya bangsa-bangsa kita harus suruh mendoakan Yerusalem, doakan Yerusalem. Ya, kalau benci Israel, memusuhi Israel, oh itu nanti kena itu. Tapi sekarang enggak.
Belum waktunya. Ini pada hari-hari terakhir nanti Sion akan diangkat oleh Tuhan. Ya. Oke. Sisi yang ini itu menghajar, membentuk, memproses itu ya. Jadi wasit dikatakan di sini yakah, rebuke atau chasten. Baru sebelah sininya sisi positifnya pemulihan. Dikatakan supaya mengenal kebenaran. Yesaya 26 ayat 9 itu ya. Nah, oke. Saya rasa kita sudah bisa masuk ke dalam aplikasi ke dalam dunia kekristenan saat ini. Apakah apa yang Sion itu simbol dari apa? Ya. Yerusalem itu simbol dari apa? Atau Israel, jadi trilogi nih, ada Israel, ada Yerusalem, ada Sion. Nah, kita bicara yang dua ini aja dulu kan, konteksnya. Dalam dunia kekristenan ada banyak yang dipanggil, itulah kita bilang mempelai. Atau kalau Yerusalem itu kan sebenarnya mempelai anak domba. Kita sudah baca di Wahyu tuh pasal, nanti kita singgung lagi tuh. Yerusalem itu mempelai, gereja lah ya. Jadi ada banyak yang dipanggil. Yang dipanggil inilah ini orang-orang yang kita bilang dalam kekristenan itu gereja. Walaupun udah pecah ya, tunggu dulu, jangan langsung kita bilang denominasi itu gereja, nanti salah lagi. Pokoknya orang dipanggil. Gereja sudah jatuh. Pecah dia menjadi ribuan denominasi karena ada beberapa pemimpin seperti Kisah para Rasul 20 itu meninggikan diri, menarik murid-murid kepada dirinya dengan ajaran palsu, termasuk narik duitnya itu, perpuluhan, buah sulung, janjiman, macam-macam, tarik itu. Dan dia bangun denominasi. Yang dia bangun kalau dia jujur sebenarnya bukan gereja, dia nggak jelas kok. Dia bangun denominasi, nama denominasinya banyak tuh. Ada sekarang katanya 40.000 nama organisasi, nama pecahan itu. Yang besar-besar ada ya Presbyterian, ya Episkopal atau apa Reform atau apa Karismatik, Pentakosta, ada Pentakosta aja banyak sekali. Yang mereka bangun jelas kalau mereka jujur bukan gereja. Ya itu kan pecahan gereja denominasi itu. Ya. Jangan ikutin ajaran Martin Luther dengan seluruhnya itu yang bilang visible church, invisible church. Nah itu nggak benar itu. Nggak ada gitu di Alkitab itu. Tapi itu diterima ya, sehingga mereka bilang kami gereja, kami bangun gereja. Enggak, dan mereka bukan bangun gereja, mereka bangun kerajaan mereka sendiri ya. Denominasi itu kan kerajaan manusia itu. Ada kok rajanya. Kalau mau tahu gampang kok. Datang aja ke satu gedung, nggak lama saudara akan ketemu dengan rajanya. Memang dia akan baik menyalami saudara, shalom gitu ya. Tapi dialah itu penguasanya di situ. Bukan hayat, bukan Tuhan Yesus, bukan apa, enggak. Itu dia penguasanya. Dia bisa apa, barangkali itu hartanya itu punya dia semua, asetnya, atau dia bahkan dia bisa pecat siapa yang dia mau. Ya. Itu dia rajanya. Ini istilahnya Nimrod, itu kerajaan manusia ya. Jadi dalam dunia kekristenan itu banyak yang dipanggil. Itulah dia, semua orang yang udah lahir baru. Ya, entah udah dibaptis roh lah, dibilang tak apapun, pokoknya yang real lahir baru lah. Saya nggak bicara Kristen KTP yang hanya namanya aja, enggak gitu. Ini yang banyak yang dipanggil itu yang benar-benar mendapat kasih karunia untuk dipanggil Tuhan. Ya. Itu banyak dipanggil, tapi dari antara yang banyak dipanggil nanti ada sedikit yang dipilih. Kayak ketika Yesus waktu milih rasul-rasul itu dia milih dari murid-muridnya itu. Saudara di Markus kalau nggak salah itu di Injil itu. Yesus kumpulin murid-murid dan dia pilih 12 orang. Gitu ya. Ada kok di Markus itu. Entah kalau kita cari agak susah lagi. Ya. Jadi dalam kekristenan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Jadi Yerusalem dalam konteks perjanjian baru itu yaitu semua yang dipanggil. Tapi di antara itu ada para pemenangnya. Karena gereja kan sudah jatuh menjadi ribuan, pecah. Gontok-gontokan juga. Kadang bunuh-bunuhan juga. Mulai dari gerakan ini membunuh ini itu biasa itu dalam sejarah. Kalau saudara belajar sejarah gereja pasti saudara tahu itu. Ya, Anabaptis itu yang muncul setelah Luther itu dianiaya dari sini aniaya begitu. Ya mungkin nggak sampai bunuh-bunuhan juga. Walaupun ada benar-benar bunuh-bunuhan, cara jasmani, bunuh jasmani. Jadi
Dari antara yang banyak yang dipanggil ini, sedikitlah yang dipilih. Ini prinsip ini ada di Matius perumpamaan itu loh. Ya, coba dulu kita lihat, singgung dulu sebentar ya. Nggak kita bahas, tapi Matius 22, ini perumpamannya, saudara tahu Matius itu kitab tentang pengajaran tentang kingdom, kerajaan sorga. Ya, kita sudah bahas itu sedikit, kristallisasi Matius. Nah ini kita di bagian ini, kalau Yesus ini memberikan perumpamaan perjamuan kawin untuk menjelaskan bahwa nggak semua orang yang datang ke perjamuan itu yang ikut masuk sebenarnya. Karena gini, ceritanya begini, diundang semua, dipanggil, ya. Terutama kalau konteks ini berarti bangsa Israel yang dipanggil. Kalau Israel kan tidak menghasilkan buah kerajaan, Tuhan panggil bangsa-bangsa lain. Tapi kalaupun sudah dipanggil begitu, ya dilihat yang berpakaian pesta. Sebenarnya itu berpakaian pesta itu bukan karena perbuatan orang itu, enggak. Di zaman itu, si Tuhan itu juga yang memberikan pakaian pesta kepada orang-orang yang datang. Dia sendiri yang kasih pakaian pesta. Jadi baik dipanggil, baik dipilih, itu kasih karunia juga. Dapat kasih karunia itu dipanggil, datang, penuh ruang pesta. Tapi dapat kasih karunia juga untuk yang dipilih, yang dapat apa itu? Pakaian pesta. Makanya waktu ada ini Tuhan itu lihat raja itu masuk, dia lihat, oh kok ada kamu yang tidak berpakaian pesta. Ah ini yang dibuang. Berarti dia melanggar aturan main kerajaan sorga. Ini cocok dengan Matius 7. Saudara lihat Matius 7 ini, ayat 21-23. Itu orang-orang yang dipanggil itu pada berteriak itu. Bukankah kami, coba kita baca aja dulu ya. Matius 7 ayat 21-23 sampai 23. Ini nggak semua kita baca. Jadi Tuhan bilang ini, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi berseru Tuhan, 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 bahkan melakukan mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama, banyak melakukan itu semua, itu belum tentu mengikuti aturan main kerajaan sorga. Karena di sini di ayat 23, pada waktu itu di hari penghakiman itu Tuhan akan terus terang, nih kamu tuh cuma dipanggil doang yang ngerjain pekerjaan Tuhan, karunia kalau bermain, bahkan barangkali ya, saya yakin sih berdagang juga ini, melanggar di aturan main. Anomia istilah Yunani di sini pelanggaran terhadap lawlessness atau ketiadaan hukum. Kingdom itu punya hukum, punya aturan, otoritasnya juga harus ditegakkan. Salah satu yang diperbuat denominasi itu pelanggaran terhadap otoritas kerajaan sorga. Bagaimana itu? Itulah ajaran Jebel. Merampas, para pemimpin denominasi merampas otoritas hayat, diganti dengan otoritas. Saya udah tulis otoritas garis komando di dalam organisasi itu. Otoritasnya sendiri ditegakkan. Yesus sudah bilang, jangan kau disebut pemimpin, kau semuanya hamba, saudara. Yang paling tinggi di antara kau itu betul dulos yang menjadi budak daripada gereja tuh. Ya kalau di dalam denominasi yang tertinggi itu bukan budak, itu manajer. Dia yang bikin planning, organizing, leading, controlling, dia yang ngatur semuanya, pegang uang, kadang-kadang istrinya juga. Itu bukan hamba itu. Manajer kok hamba, ya. Manajer itu pengatur, namanya juga manajer. Ya. Penguasa lah dia itu di situ, ya. Nah ini dia, banyak yang dipanggil tapi melanggar aturan main kingdom, nggak pakai pakaian pesta. Dia berteriak-teriak, bukan aku berbuat demi namamu, bukan aku mengusir setan demi namamu, apa semua. Tuhan bilang, karena dia nggak hanya dipanggil, ini hamba Tuhan beneran ya. Yesus nggak menyangkal, engkau nggak berbuat demi namaku, nggak gitu yang Yesus bilang. Yesus juga bilang, engkau nggak bikin mujizat demi namaku, enggak. Yesus bilang betul, engkau bernubuat demi namaku, betul. Itu emang karunia Roh Kudus. Engkau juga berbuat mujizat demi namaku, betul. Cuma ini satu. Engkau pembuat, di sini terjemahan Indonesia biasanya pembuat kejahatan, sebenarnya istilah Yunaninya anomia itu ilegal atau lawlessness. Engkau berbuat sesuatu yang ilegal. Kayak Musa waktu itu ngetok tongkat, dengan tongkatnya ngetok batu, keluar kan mujizat kan, air itu dahsyat itu mujizat itu. Tapi karena itulah Musa ditolak.
masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi kayak ginilah ini. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Oke. Sekarang yang dipilih itulah dia Sion. Ya. Yang Tuhan punya rencana spesial. Ini dalam kekristenan banyak yang dipanggil. Bahkan dia bermain. Ini biasanya yang dipanggil mainan ini. Suka dagang, Bileam, Icebel, rampas otoritas, saya, Nikolaus, taklukkan kaum awam. Kadang-kadang nakut-nakutin, ya awas jangan berontak loh gitu-gitu. Saya di sini pemimpin, ditetapkan Tuhan katanya. Ini banyak yang dipanggil, tapi dari yang tadi itu ada orang yang dipilih. Saudara jangan bayangkan orang-orang yang dipilih itu berarti orang-orang hebat, gede, kelihatan, terkenal, populer, kaya, apa. Tidak mungkin. Orang yang dipilih itu orang yang dibuang dari antara yang bermain-main di sini dengan ajaran Jebel, Bileam, Nikolaus. Orang-orang pilihan Tuhan sederhana. Nggak kelihatan dia malah. Makanya Watchman ini sekali waktu pernah bilang, kalau ingin tahu orang yang kenal Tuhan, jangan lihat di tempat-tempat terkenal sana. Di dalam sistem besar kekristenan di sana orang-orang jangan lihat di situ, nggak ada itu. Orang di sana bermain, Jebel, Bileam, Nikolaus. Orang-orang yang kecil itu, yang mengenal Tuhan, yang cinta Tuhan, memberitakan Injil yang murni, ya itu. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Nah, untuk orang yang dipilih ini, untuk apa? Bukan berarti yang banyak itu nggak dipakai pada waktunya, dipakai juga. Kayak Gideon. Tapi yang Tuhan mulai dengan yang Sion ini, yang sedikit ini, untuk menjangkau yang banyak. Coba perhatikan ini. Barangkali ini ayat terakhir ya. Di Roma, ini sering saya baca, tapi sekali lagi kita harus baca ini. Tuhan punya maksud untuk yang sedikit itu, yang karena para pemenang itu yang panggil, dipilih, dan yang setia ini, yang kecil ini, Sion ini, kecil ini, dan itu orang nggak terkenal, barangkali nggak diketahui malah itu, ya, karena ada orang yang berbuat baik sama orang pilihan Tuhan itu di hari penghakiman dia nanya, kata Tuhan, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan, ketika aku dalam penjara, engkau kunjungin aku, ketika aku nggak berpakaian, engkau berikan aku pakaian. Tuh, jadi domba-domba itu kan nanya, kapan Tuhan kami lihat engkau lapar, yang kami kasih makan? Kapan Tuhan kami lihat engkau telanjang dan kami kasih pakaian? Kapan engkau ada di penjara dan kami kunjungi? Kata Tuhan Yesus, segala yang kau lakukan kepada yang terkecil, yang saudaraku lah, kata Yesus. Yesus menyebut Sion ini saudaraku. Engkau lakukan itu untuk aku. Dan mereka nggak tahu kapan. Karena memang orang pilihan Sion ini nggak kelihatan dia menyebar di mana-mana. Orang pilihan Tuhan itu, saudara, jangan sekali lagi, jangan bayangkan itu ada di tempat-tempat terkenal. Jangan bayangkan sekali lagi itu. Engkau akan meleset itu. Karena orang pilihan Tuhan itu tidak terkenal, terbuang, tersingkir, bahkan dianggap sesat. Sama seperti Yesus ditolak oleh dunia keagamaan di zaman Yudaisme, bahkan dibunuh. Masih syukur-syukur kita nggak dibunuh kan. Paling Tuhan disingkirin itu nggak apa-apa. Jadi belum dibaca ya. Ini ayatnya ya, Roma pasal 8 ayat yang ke-19-21. Saya baca ini versi ILT. Sebab kerinduan yang dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim. Ini dia yang dimenangkan kalau konteks dalam perjanjian dalam uraian Paulus, yang mengalami justification by faith, sanctification by faith, dan glorification by faith. Ini dia dimulakan ya, pemuliaan karena iman. Sampai kerinduan dalam dari makhluk ciptaan menanti dengan sangat penyingkapan anak-anak Elohim, karena makhluk ciptaan ditundukkan kepada sia-siaan, bukan karena kehendaknya sendiri, tapi karena dia adalah menundukkannya atas dasar pengharapan bahwa makhluk ciptaan itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan kepada kemerdekaan kemuliaan anak-anak Elohim. Jadi kelompok Sion ini atau putra-putra Elohim ini, para pemenang ini akan dipakai Tuhan. Ketika nanti Tuhan Yesus datang, ditampilkanlah ini. Kagetlah itu semua orang di dalam kekristenan, kaget itu. Karena ternyata orang-orang yang ditampilkan itu bukan orang-orang terkenal. Saya bilang nanti ada surprise itu. Ada kejutan besar itu dalam ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya di bumi ya. Nanti yang ditampilkan itu ternyata orang-orang yang biasa, sederhana, tapi dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Nggak dagang, nggak ngambil keuntungan dalam firman Tuhan, nggak cari
jabatan, uang, enggak gitu. Dia itu betul-betul ikut Tuhan dengan hati yang polos, cinta Tuhan. Nah ini, dia ditampilkan di akhir zaman. Inilah putra Elohim, dia akan bebaskan seluruh ciptaan masuk ke dalam kemuliaannya. Kemuliaan, karena ini ketika ditampilkan penuh kemuliaan ini. Sion ini. Ya. Oh luar biasa itu. Itulah, makanya kita merindukan sekali Tuhan datang menegakkan kerajaannya di bumi ini. Supaya tampillah umat pilihannya. Untuk apa? Akhirnya dia menjangkau banyak orang. Seluruh ciptaan malah dibebaskan dari perbudakan kebinasaan, masuk ke dalam kemuliaan Sion itu, kemuliaan putra-putra Elohim. Haleluya.